bersama Kawaswara, kawasan kepo barang Adiaksa Maheswara. Yeay. Oke, pada sore hari ini saya Balkisya Fitri sebagai host. Dan di sebelah saya ada rekan-rekan saya yaitu Duta Kewirausahaan Muda Indonesia. Hai semuanya. Boleh diperkenalkan Bang, Kak? Mungkin dari yang diri dulu. Nama saya Eza Iqbal, saya dari Sekolah Pelita Nusantara dan saya sebagai Wakil Ketua Umum Duta Kewirausahaan Indonesia. Oke. Kalau aku Levi Putra Pratama, biasa dipanggil Levi. Aku sekarang bersekolah di SMA Negeri Saleh Pinang dan duduk di kelas 11, dan aku adalah Duta Wirausahaan Muda Indonesia Nasional di kategori sosial. Dan aku di sini di Kepri memiliki tugas sebagai steering komite ataupun pengawas dari para duta. Oke, kalau aku perkenalkan, nama saya Mahfud Igan, berasal dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan sekarang duduk di kelas 11 dan di Duta Wirausahaan Muda Indonesia, terkhususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Saya duduk selaku Ketua Umum. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama Duta-Duta Wirausahaan Muda Indonesia, guys. Kita akan membahas gimana sih cara membangun bisnis seputar kewirausahaan. Nah, mungkin saya akan memulainya. Jadi salah satu pertanyaan saya, bagaimana sih para abang-abang dan kakak-kakak bisa sampai di titik menjadi duta wirausaha gitu? Kalau misalnya gimana cara kita bisa sampai titik yang sekarang ya? Menurutku adalah konsisten ya sih. Kita tuh benar-benar kayak konsisten, punya niat tersendiri, lalu kita juga saling support satu sama lain ya. Maksudnya tuh pas saat seleksi juga kami benar-benar kayak kami tuh udah kenalan sebelum kami dikenalin gitu. Jadi kami udah kenalan kayak nanti ikut nggak Zoom ini, kayak nanti ikut nggak pembekalan ini dan segala macamnya. Jadi ya kayak saling kompak aja sih gitu. Terus gimana sih Bang bisa gabung di organisasi duta ini gitu? Mungkin beda-beda kali ya, efek dulu. Kalau misalnya dari saya sendiri sih, awalnya nampaknya di sosial media nih. Setelah lihat dan emang cukup cocok dengan passion saya, yaitu saya sendiri itu berwirausaha juga, berjualan juga. Jadinya menurut saya itu cocok sama passion saya, jadi saya memiliki ketertarikan untuk mengikuti itu. Ya, tentunya juga ada dorongan-dorongan dari pihak keluarga, orang tua, sekolah, ataupun dari organisasi juga. Dan ada beberapa organisasi yang memang saya ikuti, dan di sana tempat saya juga berkembang. Di sana tempat yang paling banyak saya belajar sih. Kalau dari aku sendiri sih, kenapa aku bisa ikut duta ini, karena menurutku duta ini tuh kayak istilah katanya manfaat benefitnya tuh long term lah, jangka panjang. Karena menurutku pengetahuan bisnis, wirausaha dan pengetahuan yang kayak gini tuh jarang banget bisa kita dapetin dengan mudah dan juga gampang. Sehingga kalau misalnya udah ketemu nih, sama kayak Maverick kan ketemu di sosial media, lalu menurut aku itu adalah hal yang kayak baru menurut aku, karena sebelumnya aku mungkin udah pernah ikut organisasi tapi belum pernah ikut menjadi seorang duta. Sehingga kayak aku ngerasa ini nih coba hal baru gitu loh. Dan menurutku ini juga untungin buatku, jadi apa salahnya kita buat ikut. Jadi akhirnya aku mutusin buat ikut deh start. Dari aku sendiri, awalnya aku tahu dari Instagram dan aku tertarik untuk ikut duta wirausaha, dan ini juga pertama kali jadi duta. Jadi ikut. Nah, untuk Bang Levi, Abang kan punya public speaking yang bagus nih. Bang Maverick juga, Pak juga. Cuma boleh nggak bagi-bagi tips nih, gimana sih public speaking yang bagus? Gimana sih caranya biar kita nggak takut ngomong di Biar depan nggak takut ya. ya. Public speaking, gimana sih caranya kita buat ningkatin public speaking biar nggak takut, nggak grogi gitu ya? Sebenarnya caranya adalah menutupin itu semua sih. Karena caranya gimana ya? Yang pertama itu banyak-banyak latihan. Lalu yang kedua itu adalah kita itu nggak menutup diri dengan ilmu. Jadi kayak kita itu nggak menganggap bahwa diri kita nggak bisa. Sehingga kalau misalnya kita nganggap diri kita nggak bisa, ya otomatis kita nggak bakal mau menerima ilmu baru tentang hal itu, karena menurut kita sia-sia. Kita juga nggak bakal bisa dong seperti itu. Lalu menurutku juga
untuk bisa jadi public speaker yang bagus, yang hebat itu menurutku adalah salah satu motivasinya adalah untuk ini ya, untuk mementingkan diri sendiri di masa yang akan datang gitu. Karena menurutku public speaking itu adalah kemampuan kita berbicara ya emang skill umum aja gitu loh. Kalau misalnya kita nggak punya ya, menurutku kita bakal keteteran nggak sih? Pastinya. Ya, pasti bakal keteteran. Itu kan zaman sekarang di tempat kerja pun pasti bakal ada presentasi. Misalnya kita ada suatu proyek besar dan kita yang mempresentasikannya, kira-kira itu anggarannya kayak gimana ataupun sistem pekerjaannya gimana. Dan tentunya seperti yang tadi katakan sama Levi, pas advokasi juga salah satu tipsnya yaitu senyum. Benar banget. Jika dengan senyum kita akan meningkatkan kepercayaan diri. Benar. Nah, menurut Abang, dengan public speaking ini perlu nggak di dunia kewirausahaan gitu, di dalam dunia bisnis, apakah public speaking perlu gitu? Perlu banget. Perlu ya. banget. Perlu banget ya. Soalnya dalam berbisnis itu ada yang namanya komunikasi dalam bisnis. Benar. Dikarenakan kita berbisnis itu kita juga harus ada komunikasi antara individu dengan individu, baik individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Tidak ada komunikasi maka tidak akan terjadi bisnis tersebut. Ya, karena baik ya, komunikasi secara lisan maupun verbal. ya, karena menurutku kita mau bisnis kita jalan itu otomatis kita harus yang butuh yang namanya promosi. Sehingga kalau misalnya kita butuh promosi, otomatis kita harus berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Dan interaksi dengan orang lain itu dibutuhkan seni untuk berkomunikasi. Sehingga kalau misalnya kita udah expert lah di bidang public speaking, menurutku untuk menarik perhatian orang lain, untuk menarik minat orang lain itu adalah hal yang hal yang mudah dalam bisnis kita nantinya, sehingga ya itu pasti bakal datangin keuntungan buat kita gitu. Nah, lanjut Bang. Menurut Abang, kreativitas dalam kewirausahaan ini perlu nggak? Kalau emang perlu, coba Abang berbagi sedikit apa sih, kenapa kreativitas dalam kewirausahaan itu penting? Menurut kita penting ya nggak sih? Penting sih. Kalau misalnya kreativitas, apalagi yang namanya kewirausahaan itu entrepreneur. Dan pada dasarnya entrepreneur itu adalah inovasi. Iya, betul. Cara bagaimana anak muda itu dapat berinovasi untuk membentuk suatu bisnis nih. Jadi kalau yang namanya kewirausahaan itu udah pasti berkaitan dengan inovasi bisnis, yaitu dengan kreativitas tentunya. Dan apalagi zaman sekarang ini kita juga harus memiliki kreativitas yang baik untuk menarik pelanggan. Apalagi pelanggan zaman muda, anak-anak muda sekarang ini banyak yang suka ke tempat-tempat yang estetik. Benar. Dan misalnya tempat-tempat yang klasik juga gitu. Ya karena zaman terus berjalan ya, jadi kita yang namanya ya pebisnis ya harus ngikutin perkembangan juga. Kalau misalnya kita nggak kreatif, kita nggak berinovatif, aku rasa kita bakal ketinggalan sebagai pebisnis. Karena kita bakal diacuhkan sama konsumen karena menurut mereka kita tuh tertinggal oleh zaman kuno. Jadi kita nggak bisa ngikutin perkembangan, akhirnya kita bangkrut dan tutup. Nah, terus pada zaman sekarang ini kan banyak nih, contohnya kakak-kakak, abang-abang ikut duta di kewirausahaan. Nah, misalnya ada anak seumuran kita, anak seumuran Gen Z yang memulai usaha, merintis usaha nih. Namun, kan kita nggak tahu nih Bang, orang-orang kan beda-beda kan Kak. Kayak ada orang yang dengan kata orang B, don gitu kan. Nah, menurut Abang gimana sih cara atasin, misalnya nih saya buka usaha dan saya dikasih komen ya yang bikin saya down, apa sih yang harus saya lakukan? Kalau yang perlu kita lakukan ya, menurut aku adalah kalau misalnya nih kita umpamakan diri kita itu sebagai orang yang mudah down dengan kata orang lain. Oke, kita istilahnya down. Tapi kita harus mikir lagi, kenapa kita down? Oh, gara-gara kritik orang seperti ini. Kita coba revisi diri kita dulu. Ya karena gini deh, anggap aja kita orangnya itu takut untuk meminta aspirasi ataupun argumen dari orang lain terkait produk ataupun jasa kita. Jadi kita coba ajak ke diri kita sendiri. Misalnya kita jualan produk, jualan makanan misalnya. Kata orang, ih makanannya jelek, produknya jelek gitu kan. Habis itu kemasannya nggak inovatif, ini semua macam. Coba gitu. Rasanya enak nggak? Inovatif nggak? Kreatif nggak? Ikutin perkembangan zaman nggak? Mahal nggak? Gitu kan. Kalau misalnya kita nih sebagai pembeli, karena ya sebagai pebisnis itu kita harus nempatin juga nggak sih sebagai pembeli. Pastinya, Ya, karena point of view pembeli itu penting ya. Kenyamanan. Ya, kenyamanan itu harus dipikirin. Jadi bukan hal yang salah kalau konsumen itu kritik kita sebagai pebisnis, tapi gimana cara kita buat nanggepin dan merevisi itu sendiri. Terus untuk kita masuk ke bisnisnya ya Bang. Oke. Nah, menurut Abang, teknik marketing itu gimana sih? Abang mungkin ada pengalaman tentang teknik marketing ya,
bagi kami. Oke. Kalau Oke, Maverick dulu. untuk teknik marketing sendiri ada berbagai macam ya. Mungkin teknik marketing itu masing-masing orang personal menurut saya tuh. Bagaimana sih cara dia untuk mempromosikan barangnya itu? Bagaimana sih cara dia untuk meningkatkan penjualan dia? Betul. Itu masing-masing orang. Namun kalau misalnya pada umumnya, yaitu teknik marketing sih yaitu dengan mempromosikannya yang pertama. Yang kedua cara dari berbicara nih. Misalnya, mari Kak beli 2 gratis 1 padahal harganya naikin. Benar. Jadi juga salah satu teknik marketing yang ada sih. Kalau dari aku sendiri sih teknik marketing yang biasa pakai ya kalau misalnya dalam bisnis aku itu adalah aku bikin kan sekarang lagi marak nih kayak strip remember, strip reminder gitu kan di TikTok gitu kan. Aku bikin sistem kayak gitu di orderanku. Jadi kalau setiap dia beli 1 dia dapat 1 strip. Nah dia beli 3 porsi dapat free ongkir, dapat 4 strip. Nah nanti kalau misalnya udah 15 strip dia mau beli lagi misalnya beli 1 padahal dia nggak gratis ongkir karena dia punya 15 strip gratis ongkir. Nah nanti kalau misalnya udah 30 strip dia bakal dapat 1 free porsi makanan itu yang aku jual. Jadi menurut aku itu adalah akumulasi gimana cara kita ngitungin keuntungan yang kita dapat gitu. Jadi ikutin perkembangan zaman juga gitu. Jadi mereka kayak tertarik, oh bisa aku dapetin nih gratis nih kalau misalnya aku udah 30 kali pembelian gitu. Padahal yang mereka spend juga jauh lebih banyak dong daripada yang mereka dapetin satu itu ya kan. Tapi yang namanya juga hasrat manusia kita nggak ada yang tahu ya. Nah, terus untuk saya balik juga mau nanya tentang bisnis kita nggak dalam ini aja ya, kita juga ada bisnis digital, Betul. melewati digital gitu ya. Nah mungkin boleh bagi-bagi cerita juga tentang bisnis digital. Gimana sih? Ya. Bisnis kita Bisnis digital tuh kayak handphone. Iya, kayak mungkin ya something yang berhubungan dengan aplikasi dan segala macamnya. Bisnis melewati handphone, gadget, gimana sih tipsnya? secara online gitu. Karena kita sekarang ini ngadain bisnis biasa lewat marketing online juga nggak sih, lewat digital juga. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin bazar, ngandelin hal-hal yang offline, kita nggak bakal bisa nggak sih, nggak bakal bisa bersaing gitu sama yang lain. Kalau- Karena ya nggak sih Maverick? Pasti. Karena Kalau Maverick misalnya- juga punya usaha kan, Ya. sering buka juga di bazar. Tapi beliau juga aktif di bagian sosmednya, promonya dan segala macamnya gitu. Mungkin bisa dijelasin lebih panjang? Bisa kalau misalnya emang pada dasarnya bisnis digital itu sudah ada. Namun masih banyak orang yang mengatakan kalau bisnis digital itu masih kurang aktif nih. Iya. Ya kenapa? Yang mereka anggapan bisnis digital itu seperti e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, yang emang mereka pure menjualnya itu dari aplikasi dan yang mengantarnya itu bukan sellernya sendiri, Benar. yang mengantar itu kurir. Padahal sebenarnya dengan cara kita open PO, yang pemesanan secara online nanti kita pas hari-hari kalau kita antar itu juga termasuk ke bisnis Iya. digital sih itu menurut saya Kita sendiri. mulai dari hal yang simple ya. Ya, hal yang kecil Ya, itu betul. pelan-pelan kita baru tingkatin satu persatu, nanti misalnya dari sana kita bisa masukkan ke Gojek, Nah, habis itu kita bisa membuka kafe dan lainnya. Ya, Itu betul. merupakan dari bisnis digital dan kita kembangkan lagi. Nah, menurut Bang Maverick nih, karena Bang Maverick punya usaha, gimana sih rasanya ada naik turunnya omset, terus tiba-tiba zonk, naik lagi, turun lagi, itu gimana perasaannya? Dan kalau misalnya tahun-tahun pertama tuh pastinya kayak merasanya sedih ya, pasti sedih, hasil juga ada rasa takut juga, rasa takut. Apa sih rasa takut yang dialami itu? Bisa takut kerugian, nah, takut misalnya nggak ada pelanggan lagi, takut kalau bisa menu kita mati di sana. Kalau misalnya udah tahun kedua itu udah terbiasa, itu bisa dibilang kayak proses juga, suatu proses di mana kita harus perbaiki. Omset kita menurun nih, menurunnya drastis. Apa sih yang harus kita perbaiki? Kira-kira apa nih yang minus? Apakah dari bumbunya ada kesalahan atau nggak ada perubahan? Apakah dari pihak konsumennya itu udah bosan? Jadi kita harus inovasikan dengan yang baru, dan itu yang harus kita pikirkan dengan matang sih. Soalnya bisnis itu tidak simpel. benar. Betul. Nah, untuk personal branding, Mbak, apakah perlu di sebuah bisnis? Perlu banget. banget. Karena namanya branding bro, pasti perlu ya. Kalau nih kami bertiga aja udah nerapin personal branding gitu loh. Bahkan mungkin Balkis juga udah pasti secara nggak langsung atau nggak sadar mungkin pasti udah nerapin personal branding. Karena kalau misalnya personal branding nggak bisa nih jadi masuk sini, benar ya sih? Nah. Karena dalam bisnis itu menurut aku
gimana cara kita mengenalin produk kita lewat media ataupun lewat gimana pun caranya itu, tapi melalui banyak orang. Betul. Karena ya gini, mungkin aku pernah bilang ya kalau kita itu nggak perlu dengerin perkataan orang, banyak orang gitu ya, kayak nggak perlu digubris lah istilahnya. Tapi kalau dalam hal bisnis, personal branding itu adalah penyebab apa yang orang katakan terkait bisnis kita. Semakin baik personal branding kita di bisnis itu, semakin baik kita menjadi owner, gimana perlakuan kita, promo-promo yang kita tawarkan, kualitas produknya, otomatis mereka bakal ngasih hal-hal yang positif juga gitu. Karena timbal balik jatuhnya. Jadi kita dapat keuntungan, mereka senang, dan akhirnya selalu berjalan sampai kita dapat keuntungan yang besar gitu. Berarti personal branding itu bukan ini ya, sombong gitu. Bukan. Jadi kalau ada orang yang menandai kayak kita mau posting nih jualan kita rame, alah sombong. Oh itu sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak sih, kalau menurut saya. Kalau menurut saya tuh, kalau misalnya orang mengatakan itu sombong, biasanya prinsip saya tuh mereka mengatakan sombong, kita biarin aja. Iya. Ya kenapa? Kita tuh juga harus memberitahu orang, karena kan ada beberapa tipe orang, dia tuh melihat jualannya rame nih, mereka penasaran. Jadi itu juga bisa termasuk dari teknik marketing kita sendiri juga. Benar. Untuk dalam berjualan itu. Apa mungkin ada yang abang mau ceritain tentang gimana sih dunia wirausaha gitu? Atau abang mau nanya balik ke saya juga mau? Kalau cerita kayaknya ada dari salah satu teman kita, Gevira ya, Ya, pasti ya. tahu Gevira ya. Menurutku adalah dunia bisnis itu dia itu simple, maksudnya tuh kelihatannya tuh simple, kelihatannya asik, kelihatannya menyenangkan, padahal dalamnya itu Kompleks. rumit, kompleks, banyak konflik, banyak perpecahan dan segala macamnya. Karena kebetulan aku grand finalis juga kan sama si Kak Gevira ini. Beliau adalah salah satu orang di Medan kalau nggak salah, Sumut ya. Beliau itu punya produk yang namanya cakalang, sambal ikan cakalang gitu. Beliau itu udah kemana-mana kayaknya produknya ya. Jadi aku pernah nanya ke beliau kan, karena beliau menang ini di bidang kuliner. Jadi winner di bagian kuliner. Kak, kira-kira kuliner kakak ini bisa semaju ini, kira-kira gimana ya? Apakah maksudnya tuh, soalnya aku ngeliat nih brandingnya kakak ini kayak di sosial medianya, bikinnya tuh kayak bagus banget gitu loh. Kenapa? Karena ya kekeluargaan, kompak gitu. Apakah kakak ini benar-benar tuh support semua gitu? Mungkin ada privilege dari mana gitu kan? Karena itu pasti ngebantu dong. Dia bilang benar sih ada sedikit demi sedikit, tapi ya nggak semuanya. Yang kita tampilin kan pasti yang baik-baik aja gitu. Yang kalau misalnya yang buruk ya pasti kita tutupin dong sebagai pebisnis, karena ya itu bisa merusak branding, sekaligus kita juga merusak citra brand kita sendiri gitu loh. Istilah katanya kita senjata makan tuan lah gitu loh. Kita ngumbar-ngumbar kejelekan karyawan kita, misalnya kita ngumbar-ngumbar kerusakan produk kita, itu kan sama aja kita menjatuhin diri kita sendiri ya. Pastinya. Benar gitu. Itu sih cerita dari aku, karena itu kayak first time aku baru tahu. Iya, soalnya biasa kalau misalnya aku lihat orang jualan kan, bener gak sih, orang jualan kayak ih seru ya jualan kayak gini, nanti pulangan malam, nanti ngobrol banyak orang gitu ya kan. Tapi ternyata di balik itu semua tuh banyak riuhnya, dan kita udah bener-bener rasain ya. Tapi sebenarnya itu saya rasa bagus tuh ngerasain, soalnya Iya, bisnis itu berjalan juga. bener. Jadi sebenarnya pada intinya bisnis itu tidak simpel, bisnis itu kompleks, dan yang kedua itu bisnis itu makan banyak tenaga sih. Jadi kalau kita personal branding itu wajar gak sih? Wajar. Soalnya di Wajar. balik personal branding itu ada kesusahan yang Ada, kita capai. betul. Jadi apa sebanding lah. Jadi personal branding tuh kalau misalnya Apresiasi kita lah. udah terkenal atau apa, itu sebenarnya reward kita dari usaha kita selama ini sih. Benar. Dan menurut aku, nih ya, contohnya Maverick aja deh, Maverick gitu ya. Karena dia ini karena mungkin brandingnya lumayan bagus di media sosial ya. Dia itu ikut duta itu hamin 1 hari, bahkan nggak sampai 1 hari. Daftar itu hamin berapa jam penutupan pendaftaran. Beliau ngechat saya, dia bilang, "Lev, kok ikut ya ini gitu." Ikut. Kenapa? Mau ikut juga lah. Pada saat itu dia lagi di bazar, benar nggak? Bazar Imlek kan? Jualan tuh. Dia lagi sibuk bazar Imlek. Nah, saya bilang, dia minta tolong dia TV, sedangkan saya itu kondisi laptopnya nggak ada gitu kan pada malam itu, karena udah malam kondisinya gitu loh. Jadi bilang, aduh gimana ya Lev, bentar deh bersih dulu udah bilang. Terus paginya aku tanya, Mas berarti gimana ya, jadi ikut nggak? Tiba-tiba namanya udah muncul itu di daftar. Karena abis itu tak lama dia lulus. Aku nggak expect, karena
anak ini hamil berapa jam gitu ya bisa daftar, terus mungkin karena seleksinya juga dari sosial media dan lain-lain dilihatnya gitu ya, jadi itu nilai plus lah untuk Maverick bisa lolos ke tahap seleksi selanjutnya gitu. Benar buat Maverick lah, keren banget. Dan itu submitnya sih hamil Hamil berapa menit kan? 3 menit. Nah, jam 11 berapa Soalnya itu tuh dia? pas lagi dibahas dari break dan emang pas itu kondisinya juga pas berjalan itu kami selama seminggu. Dia lagi jualan, bayangin. Zoomnya depan kompor di samping. Nah, Terus untuk dunia duta nih bang, ya. kita kembali lagi ke duta ya. Gimana sih berada di duta tuh perasaannya gimana? Terus intinya bisa nggak ceritain sekitar duta wirausaha gitu? Ada suka dan ada dukanya pastinya. Mungkin boleh. Anjeli mungkin ganti-gantian cerita lah gimana. Apa sih Ya, duta? apa aja visi di duta tuh apa Iya. aja gitu? Kalau kesah mungkin ada apa gitu. Kan nggak ada sih. Gak ada ya, berarti happy aja ya. Iya. Oh berarti jalanin aja. Kalau aku sih ternyata jadi duta itu gak gampang dan banyak yang harus kita pelajarin lagi. Karena sebelumnya aku merasa bahwa wirausaha tuh kayak menjual lah produk ini kayak udah gitu aja, aku sebatas pengetahuan orang umum lah. Tapi setelah masuk ke dalamnya ternyata wah ribet juga gitu. Apalagi pas ini ya kayak ada konflik mungkin antara fasilitator dengan para duta-duta. Ya, Itu kan pastinya. merupakan salah satu kayak tantangan kita sebagai duta, karena ya kita kalau misalnya nih kita merasa nggak nyaman sebagai duta gitu kan, kita otomatis konsul ke fasilitator. Sedangkan fasilitator juga merupakan orang-orang yang menurut kami juga mereka banyak kegiatan juga ya di luar Pastinya. sana. Karena mereka mungkin banyak ikut ini sehingga mungkin kadang-kadang keteteran gitu loh. Jadi kadang muncul langsung konflik gitu loh. Jadi kayak apa ya, melatih gimana cara kita buat profesional juga. Ya, jadi mau di kondisi apapun itu kita harus tetap profesional Ya, sih kalau betul. misalnya di duta itu. Seperti misalnya sebenarnya tadi itu Kak Emil ini pas advokasi itu masih lagi dalam kondisi sakit ya. Iya. Nah, namun juga harus tetap profesional sih semuanya. Ya. Dikarenakan dalam berjualan pun gitu. Dalam berjualan berbisnis itu semuanya yang dilihat tuh yang pertama profesional. Ya kita itu dalam kerja profesionalnya juga dipandang dan juga dinilai sih kalau misalnya dari mengikuti duta itu. Nah, misalnya nih teman-teman nonton semua podcast kita, kita ngomong dengan yang lebar tentang duta. Ada nih yang tertarik untuk gabung di duta wirausaha, gimana sih caranya? Caranya gabung ke duta itu jangan lupa cek Instagramnya itu dutawirausaha.id, karena setiap tahunnya itu pasti akan ada open batch baru. Dan jangan lupa buat banyakin pengalamannya dulu nih sebelum mau daftar ke duta, karena salah satu yang dilihat dari para pemilihnya itu atau fasilitatornya adalah salah satu pengalaman kalian gitu loh. Jadi mantepin dulu sebelum daftar gitu loh. Jadi nanti jangan lupa pantengin terus dutawirausaha.id. Nanti kalau misalnya mau pantengin juga dari IG kita, mungkin dari Maverick, aku, Levi, lalu Kak Anjeli juga bisa. Nanti bakal lihat di sini nih sama yes. Tuh, nanti bisa kontak-kontak aja kalau misalnya emang mau gitu. Atau enggak yang mau misalnya mereka saran-saran atau konsultasi bisa aja langsung aja ke IG pribadi kami atau enggak bisa langsung ke Pranata Sakraguri. Bisa, masih gratis kok. Kami Kalau masih misalnya gratis. ada yang berminat bikin bisnis, Iya, boleh. kita chat-chat, calling. Mungkin ada lagi tambahan? Mungkin mau nanya kembali nih untuk Balfix. Boleh. Kira-kira pengalamannya selama berwirausaha ini gimana? Sulit gak? Kalau menurut Balkis gini kok, kita menjalankan suatu bisnis, kalau kita ada kenyamanannya di sini nih, kita hobinya di sini nih, kita ngejalaninnya relax biasa aja. Nah, Kecuali kita tertekan yang kayak kita bukan di bisnis, tapi kita dipaksa kayak kamu harus bisnis gitu. Oh. Itu ngejalaninnya bakal kayak, aduh aku tuh nih Capek. kerjanya capek gitu. Itu merupakan sesuatu yang banyak banget anak muda sekarang tuh rasain. Iya. Kayak orang tua mereka bilang, lihat tuh kawan kamu bisa jualan ini dan lainnya. Kok kamu cuma rebahannya di rumah? Padahal orang tua itu nggak tahu kalau misalnya passion anaknya itu mungkin di musik atau enggak mungkin di lebih ke belajar. Itu sih. Itu sih karena ini ya, salah satu kurikulum Merdeka juga itu tujuannya seperti itu ya. Karena untuk menemukan passion siswa, gimana cara siswa ini beradaptasi dengan lingkungan,
yang mana pastinya setiap passion siswa itu bakal berguna buat diri mereka juga, karena yang namanya siswa pasti yang ngejalanin juga siswa nantinya kan. Pasti mereka bakal milih hal yang bakal berguna buat mereka, tapi ya tetap bakal ada bimbingan orang tua, guru ataupun sekolah juga. Contohnya kayak Semansa ataupun Pelnus ya, Semansa Kansa, pasti sekolah-sekolah kita juga selalu bimbing kita gitu loh, kayak ngasih peluang kita buat lebih ngembangin bakat, minat dan juga apa yang kita inginkan lah. Nah, jadi kita tuh nggak mati hanya di sekolah aja, jadi kita juga harus bersosialisasi di luar. Bagaimana sih cara kita berkembang di luar? Bagaimana kita cara berinteraksi dengan orang lain? Pengalaman lah gitu. Iya, pengalaman itu adalah kunci biar kita itu bisa survive di masa yang akan datang. Pengalaman lebih mahal daripada duit. Iya, betul. Walaupun kita bisnis itu nyari duit ya, Iya. tapi punya pengalaman nomor satu. Gitu. Nah, mungkin terakhir nih, Akhir, oke. ada 1-2 kata untuk teman-teman kita lah yang mau memulai bisnis gitu kan, biar nggak down duluan. Kalau dari Maverick? Sekarang. Kalau dari aku sih intinya adalah konsisten dan tutup telinga, karena bisnis itu adalah kunci. Bisnis itu adalah hasil daripada yang kita lalui selama ini, yang mana kita itu menerima semua saran baik, tapi kita itu enggak terlalu mendengarkan itu semua, tapi kita menerima gitu. Dan kita itu mengevaluasi semuanya, dan kita itu harus terus konsisten akan hal itu. Kalau misalnya kita gampang goyah sedikit, kita dengar cemoohan orang lain gitu loh, jadi kita bakal langsung tumbang. Jadi intinya pertama tutup telinga, tapi kita tetap serap semuanya. Nah, terus kita udah serap, kita evaluasi, kita konsisten. Aku jamin kita bakal bisa dapat lah apa yang kita tuju, termasuk dalam hal bisnis. Mungkin kalau misal dari saya itu cuma satu aja sih. Jangan takut untuk memulai dan jangan menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Nah. Malahan kita harus mengejar waktu itu. Iya. Kalau dari kita Sama juga kayak lagi dan penting, dan jangan dengerin omongan orang lain yang udah kita sih. Oke, mungkin udah cukup ilmu Udah dari cukup, kakak iya. abangnya yang sangat berguna, bermanfaat bagi saya. Amin. Terutama saya dunia bisnis, saya menjadi banyak lebih tahu. Amin. Mungkin saya mau terima kasih banyak atas datangnya Abang Levi, Bang Maverick, dan kakak Kak Angelin. Mungkin kita tutup. mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Boleh? Sampai jumpa di Kau Suara selanjutnya. Bye. Thank you, guys. Bye.